Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2B. Perkenalkan, saya Ibu Siti Daimah, biasa dipanggil dengan Bu Ima, yang akan mengampu pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 2B. Kemarin kita sempat bertemu di kelas 1 ya, walaupun kita bertemunya di jejaring online. Sekarang pun sangat sayang sekali kita belum bisa bertatap muka, akan tetapi kita tidak mengurangi semangat anak-anak untuk belajar seperti itu. Untuk materi yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai tauladanku. Jadi anak-anak perlu kenal dulu sama Nabi kita. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir bagi umat Islam. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan suri tauladan yang baik atau biasa kita sebut dengan uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu adalah pandangan hidup manusia muslim. Jadi kalaupun kita berkaca, siapa orang yang perlu kita teladani? Ya Nabi kita, siapa? Nabi Muhammad. Apa yang perlu kita teladani dari seorang Nabi Muhammad? Yang pertama yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu sifat jujurnya. Jadi Nabi Muhammad itu terkenal atas kejujurannya ya anak-anak. Sehingga karena kejujurannya, beliau itu mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang dipercaya. Jadi karena gelar yang sangat luar biasanya Nabi itu berarti orang yang sangat luar biasa sekali ya. Beliau itu sangat dipercaya, tidak pernah bohong ya. Ketika Nabi berusia 12 tahun, Nabi memulai karirnya. Jadi Nabi itu memiliki pekerjaan ya anak-anak. Pekerjaannya apa Bu Guru? Pekerjaannya sebagai pedagang bersama pamannya Abu Thalib. Ketika menjadi pedagang itu beliau terkenal sangat jujur sekali. Jadi beliau itu banyak pembeli yang membeli dagangannya. Terus nah ini yang bikin tertarik. Nah, atas kejujurannya Nabi Muhammad itu disenangi oleh seorang wanita yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah itu adalah istri Nabi Muhammad. Nah, sebelum beliau menjadi suami istri, jadi ketika Nabi berdagang itu Siti Khadijah itu sudah mengaguminya, mengagumi apa? Mengagumi kejujurannya dalam berdagang. Kemudian beliau menikah dan Siti Khadijah juga mempercayakan bisnis dagangnya kepada Nabi Muhammad. Dan selanjutnya, ketika Nabi menerima wahyu, jadi Nabi itu menerima wahyu ketika berusia 40 tahun. Ketika beliau diangkat menjadi Rasul ya. Wahyu yang pertama itu turun di Gua Hiro ketika malam 17 Ramadan atau yang disebut dengan malam Nuzulul Quran. Wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, ini tugas Nabi setelah menjadi Rasul yang pertama yaitu mengajak masyarakatnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan sifat-sifat tercela. Jadi sebelumnya masyarakat Mekah itu adalah masyarakat jahiliyah, berarti masyarakat yang tidak percaya Tuhan dan menyembah berhala. Selanjutnya itu, nah ini, sikap jujur. Apa itu sikap jujur? Jujur itu mengatakan sesuatu kebenaran tanpa adanya kebohongan. Jadi, kalau kita tuh jujur tidak ada yang perlu kita tutup-tutupi. Kebohongan itu termasuk dalam dosa. Ingat ya anak-anak, kita tidak boleh bohong. Contohnya kalau di rumah, anak-anak kalau ditanya orang tua itu harus bersifat jujur. Contoh, orang tua itu menyuruh anak-anak untuk sholat. Ternyata anak-anak belum sholat tapi ngakunya sudah. Nah, itu yang perlu dikoreksi ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, kulil haq walau kana muran. Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu menyakitkan. Jadi, kalau kita jujur, hati kita itu menjadi tenang. Dan selanjutnya ada manfaat sikap jujur. Nomor 1, dipercaya orang. Jadi kalau kita jujur, pasti orang lain pun juga akan percaya dengan kita. Percaya dengan pembicaraan kita, karena kita bersifat jujur, orangnya yang jujur. Terus yang nomor 2. Nomor 2 yang pasti itu, orang yang jujur pasti akan mendapat pahala.
pahalanya berupa apa, Bu Guru? Pahala itu tidak kelihatan. Nanti kalau pahala kelihatan, anak-anak nanti akan sombong, akan berlomba-lomba dalam memperebutkan pahala. Pahala itu tentunya ya dari Allah dan dicatat oleh malaikat. Dan nomor 3, hidup kita menjadi tenang. Jadi kalau kita jujur, insya Allah hidup ini itu tenang, nyaman. Kita menjalani hidup itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang keempat, yang terakhir itu mendapat balasan surga. Allah itu menjanjikan manusia kalau dia bisa menjaga lisannya dari perkataan yang bohong, dusta. Insya Allah, Allah akan memasukkan manusia tersebut di dalam surga. Nah, ini tugas ya anak-anak. Tugasnya rangkumlah hal-hal penting dalam pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak itu merangkum tidak hanya dari video yang Bu Ima tampilkan. Jadi anak-anak bisa mengakses di YouTube maupun di Google. Boleh secara anak-anak browsing tentang kehidupan Nabi Muhammad, tentang silsilah Nabi Muhammad, tentang sifat-sifat Nabi, boleh anak-anak tulis di dalam buku tugas kalian. Jadi ini tugasnya nanti anak-anak tidak perlu mengirimkan foto maupun video, jadi cukup merangkum di buku tugas saja. Nanti ketika kita sudah bertatap muka ataupun PPKM sudah berakhir dan kita bisa bertatap muka ya, Bu Ima akan melihat tugas-tugas selama daring di rumah. Seperti itu ya anak-anak. Dan yang terakhir ini Bu Ima ya fotonya di sini biar anak-anak tahu. Oh, ini yang namanya Bu Ima begitu ya. Terima kasih anak-anak telah menyimak dan mendengarkan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Ima sampaikan tadi bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan ingat pesan Bu Ima, kita harus tetap menjaga kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Cukup sekian yang Bu Ima sampaikan, semoga bermanfaat dan Bu Ima mohon maaf apabila ada salah kata dalam video pembelajaran kali ini. Bu Ima meminta maaf yang sebesar-sebesarnya. Bu Ima ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.